Bakar nasi dibakar, campur sate tusuk sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin meresensikan tentang kasus yang berada di lingkungan kita, yaitu salah satu kasus tentang pembulian pembulian siswa SMP yang menyebabkan pembakaran gedung sekolahan. 27 Juli 2023, sebuah peristiwa yang mengejutkan terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Seorang siswa SMP membakar gedung sekolahnya. Sekalinya ditangkap dan diusut, polisi menemukan jawaban. Sang pelaku ini mengaku sakit hati karena sering dibully oleh teman-temannya. Gak cuma itu, pelaku tersebut mengakunya tidak dapatkan perhatian dari gurunya. Kok bisa ya? Mari kita diskusikan. Ini dia, inisialnya. Seorang siswa yang berusia 14 tahun ditangkap oleh para polisi karena diduga sebagai pelaku pembakaran gedung sekolah. Usai ditangkap polisi, langsung membawanya menjalani para rekonstruksi di TKP. Bisa-bisanya ada anak seusia SMP kepikiran membakar gedung sekolahnya. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi? Siapa yang bully? Teman-teman sama ada beberapa guru. Oh, contohnya gimana? Bulinya contohnya gimana? Pernah diajak gimana? Diajak atau gimana? Diajak karena orang tua sama pernah dikoyok juga. Kalau sama bu guru dibully gimana? Ya kayak Pak Guru. reaksi saya nggak dihargai, sama pernah disebut-sebut juga di depan saya. Apanya? Tugas. Dia biasa saja, dia tidak pintar tapi biasa, cuman dengan banyak guru dia minta perhatian lebih gitu dibandingkan teman-temannya. Kan di sekolah kan perhatian itu kan harus sama, tidak boleh mengemaskan dan menganaktirikan, tapi dia yang diminta kan perhatiannya lebih gitu. Nah ini memang minta perhatian lebih dari guru. Dia sering membuat sesuatu ulah-ulah, otomatis kalau ada dia kesalahan dipanggil begitu, dia langsung tidak berani. Soalnya kalau dipanggil langsung dia langsung pura-pura mengalah, pura-pura bersopan, pokoknya caper Pak dia. Ntar deh, anak seusia ABG ini bukannya emang lagi pengen-pengennya diperhatikan. Nah, kasus ini ternyata menjadi bahan sorotan bagi masyarakat, terutama yang ada di media sosial. Bukan soal yang tadi ya, kepala sekolah yang bilang si pelaku adalah sebagai anak yang caper, tapi juga soal proses hukum yang dijalani pelaku. Ini terjadi pada saat konferensi pers kepolisian. Ini dia visual yang sengaja saya beri lingkaran agar jelas. Jadi ini yang dibicarakan netizen. Pelaku menggunakan kupluk untuk menutupi mukanya. Sementara kepolisian mengawal dengan menggunakan senjata laras panjang. Apa saja sih komentar netizen? Soal kupluk yang dikenakan pada pelaku dikomentari netizen seolah pelaku ini sama dengan pelaku kriminal Ain alias maling. Sementara soal senjata laras panjang yang dibawa polisi saat melawan pelaku ini juga sangat disayangkan oleh para netizen. Mereka berharapnya janganlah terlalu berlebihan mengawalnya. Alih-alih dipanjang dikawal berlebihan, netizen berharap pelaku didampingi konselor.
dengan perlakuan yang sedemikian ini, saya kok jadinya aduh, kok jujur rasanya aduh miris banget gitu. Sedangkan mungkin ada penjahat-penjahat di luar sana yang lebih kejam gitu ya, tapi perlakuannya sangat nice. Itu aja sih rasanya belum adil. Untuk bapak-bapak kepolisian, moga saja mendengar yang dikatakan Mbak Nuryati barusan ya. Kita kembali ke kasusnya ya. Pelaku membakar sekolah gara-gara dibully. Nah, ngomong-ngomong soal dibully nih, Indonesia masih banyak terjadi bullying yang berada di sekolah-sekolah di Indonesia. Dari data Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, sepanjang bulan Januari hingga Mei 2023 ditemukan 12 kasus tindak perundungan di sekolah-sekolah Indonesia. Dari 12 kasus, 4 kasus terjadi di jenjang sekolah dasar, 5 kasus di jenjang sekolah menengah pertama, dan sisanya di jenjang sekolah menengah atas atau kejuruan. Khusus juga ya, soal bullying ini ya buat anak-anak jadi bahan kayak semacam tren yang keren, yang harus dilakukan buat orang-orang dewasa, jadi bukan hal yang terus. Hal yang biasa aja dilakukan untuk bahan bercandaan. Makanya kalau misalnya ada yang lapor mengalami bullying dan ditangkap sebagai pelaku yang tidak serius, nah kasus ini, si R ini ternyata banyak guru yang merasa bahwa apa yang dirasakan oleh R ini, bullying yang diterima si R ini juga bukan hal yang penting. Oke, sekian dulu ya guysis. Kita udah capek banget. Jangan pernah takut untuk membela diri. Walaupun hukum tak merestui. Jika hukum sudah tak merestuimu, masih ada kami yang siap berlari meninggalkanmu sendiri. Teman yang baik tidak akan mencelakai, sebaliknya menasehati, melindungi dan tulus mengasihi. Dalam pertemanan tidak perlu saling mengerti, karena teman yang baik akan menerimamu bahkan hingga hal-hal yang tak dapat dimengerti sekalipun. You think I don't